Mu'alim bacakan 2 ayat terakhir sebanyak 2 kali. Tolong anak-anak mu'alim semuanya dengarkan baik-baik ya. Fa'iza faragta fansab. Anak-anak mu'alim perhatikan pelafalannya ya. Kita ulangi sekali lagi. Fa'iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baik, silahkan anak-anak mu'alim ulangi ayat 1 sampai 8. Wahid, Isnani, Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa anak-anak mu'alim semuanya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan talaqi Quran surah Al-Insyirah dengan sangat bagus. Anak-anak mu'alim sekalian, tidak lupa untuk dihafal dan murojaah di rumah. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya disetorkan pada mu'alim dan mu'alimah. Baik, mu'alim. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran tahfiz kita hari ini. Sekarang kita bacakan doa penutup majelis. Silakan berdoa. Siap, beginilah caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mu'alim akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mu'alim. Sama-sama anak-anak mu'alim semua. Alhamdulillah, anak-anak mu'alimah semuanya telah selesai kalian mengikuti pelajaran tahfiz. Nah, anak-anak mu'alimah sekalian, sekarang mu'alimah mau menyampaikan informasi penting. Mu'alimah yakin informasi ini pasti membuat anak-anak mu'alimah bahagia. Insya Allah besok kita akan mengadakan outing kelas ke perkebunan. Lah, kenapa? Kok pada langsung berubah wajah anak-anak mu'alimah? Apa yang akan kami lakukan di perkebunan mu'alimah? Baik, mu'alimah akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu outing class agar kalian paham mengapa kita membuat kegiatan ini. Mu'alimah, maaf, saya mau outing class. Outing class itu kita belajar di luar gitu. Nanti kita akan naik bus pakai baju bebas dan kita tidak perlu membawa buku. Begitu kan Mu'alimah? Masya Allah, benar kata kau Saf.
kasih dan pengetahuan melalui kegiatan yang dilakukan di luar ruangan. Ada kalanya, outing kelas itu akan ada menulis tentang hal baru yang perlu ditulis, tergantung gimana destinasi outing kelasnya. Oh, seperti itu ya Muaimah. Riza jadi teringat dengan Quran surah Al-Mulk ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Yang artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Masya Allah, Riza keren. By the way, bagaimana kamu bisa tahu Kausar outing kelas itu apa? Farhan, kebiasaan ini. Kita itu dari kelas 1 loh sudah ada kegiatan outing kelas. Astagfirullah, iya ya, sorry, I forget. Anak-anak mu'allimah, tadi ketika mendengar Riza membacakan Quran surah Al-Mulk ayat 15 mengingatkan mu'allimah dengan seorang alim cendekiawan Naruto yang pernah berkelana ke berbagai pelosok dunia pada abad pertengahan. Beliau adalah Mu'allimah, stop. Jangan diteruskan dulu ceritanya. Kausar, izin ganti kostum dulu ya. Oke Kausar. Tiara, kenapa dengan Kausar? Kok pagi-pagi sudah kumat? Hus, jangan bilang begitu. Mungkin pada hasil selanjutnya giliran kita yang kuman. Ups. Ya, kamu Tiara spoiler deh. Jadinya kan penonton sudah tahu. Kausar, apa yang kamu lakukan di atas sana? Aduh, malunya. Afwan. Untuk sekarang saya bukanlah Kausar, tapi ana adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Alawati Al-Tajib bin Battuta atau yang dikenal dengan Ibnu Battuta. Ana adalah penjelajah yang berasal dari Maroko. Ana lahir pada tahun 1304 Masehi di Tangier, Maroko. Sejak muda, Ana suka berpetualang dan memiliki rasa ingin tahu yang besar dan berpengetahuan. Pada usia 21 tahun, Ana memulai perjalanan pertama ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, dan perjalanan ini ternyata menjadi awal dari petualangan Ana yang luar biasa. Pengembaraan Ana melewati Mesir, Suriah, Turki, dan Uzbek sebelum memasuki Afghanistan dan Hindu Kush. Ana tiba di Delhi pada tahun 1334 Masehi dan bekerja sebagai hakim untuk Sultan Muhammad Uhud. Pada tahun 1342 Masehi, Ana ditunjuk sebagai utusan Sultan Delhi ke Tiongkok. Setelah menyelesaikan tugas di Tiongkok, mulailah perjalanan Ana ke Nusantara. Ana tiba di kerajaan Samudra Pasai yang ada di Aceh pada tahun 1345 Masehi setelah berlayar selama 25 hari. Dan pada saat itu pemerintahan berada di bawah Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Wahai Syekh Ibnu Battuta, terima kasih sudah pernah singgah ke Aceh. Sama-sama, nak. Suatu kehormatan Ana dapat mengunjungi kerajaan Samudra Pasai. Dari Samudra Pasai, Ana melanjutkan berlayar melewati Malabar dan Teluk Persia, lalu kembali ke Suriah pada tahun 1348 Masehi. Setelah singgah ke Mekah, Ana kembali ke Maroko pada tahun 1349 Masehi.
Pada 1350-an, Ana mengunjungi Granada di Spanyol dan melakukan perjalanan ke Sudan Barat dan ke Kaisaran Bali. Ana menghabiskan separuh hidup Ana untuk melintasi sebagian besar dunia Muslim pada abad ke-14. Selama lebih dari 30 tahun, Ana telah menjelajahi dunia melalui laut, karavan unta, dan juga berjalan kaki. Sepanjang hidup, Ana telah mengunjungi sekitar 40 negara dan 3 benua sejauh 120.700 km. Masya Allah, tabarakallah. Ibnu Battuta super duper keren Halimah. Salut banget dengan jiwa traveler beliau, luar biasa. Mu'alimah, di manakah Ibnu Battuta mengakhiri perjalanannya ya Mu'alimah? Baik, pertanyaan yang bagus. Kekaisaran Tiongkok menandai awal dari berakhirnya perjalanan Ibnu Battuta. Setelah mencapai ujung dunia yang dijelajahinya, ia akhirnya berbalik pulang dan melakukan perjalanan pulang ke Maroko. Ibnu Battuta diakini bekerja sebagai hakim di Maroko dan meninggal sekitar tahun 1368 Masehi. Jenazahnya dimakamkan di Tahrir, Maroko. Sepanjang perjalanannya yang menakjubkan itu, Ibnu Battuta tidak pernah menulis cerita atau pengalaman yang dia alami secara langsung. Namun, ketika pulang ke Maroko pada tahun 1354 Masehi, Sultan di negaranya itu, yaitu Abu Iman, memiliki inisiatif untuk menerbitkan buku kisah perjalanan Ibnu Battuta. Sultan memerintahkan Ibnu Battuta untuk mengumpulkan dan menceritakan kembali kisah perjalanannya. Ibnu Battuta mendiktekan cerita perjalanannya pada juru tulis Sultan, yaitu Ibnu Jalil, seorang teolog Andalusia. Selanjutnya, buku tersebut dikenal secara luas dengan judul Ar-Riwlan Ibnu Battuta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ohoi, Kausar, aktingmu tadi itu sweet banget. Good job. Hehe. Ibnu Battuta, maksud Mu'alimah Kausar yang sweet itu, silahkan duduk. Bisa saja, Mu'alimah. Baik, Mu'alimah.
Di samping Farhan siapa? Boleh Kausar tempati? Kosong, tentu boleh dong Ibnu Batutah. Suatu kebanggaan bisa duduk sebangku denganmu, hehe. Masya Allah Farhan, lihatlah keluar jendela, sangat indah pegunungan itu. Iya ya, Masya Allah, tabarakallah ya Kausar. Sungguh indah ciptaan Allah Ta'ala itu. Terima kasih Farhan sudah memujiku. Hamba Allah ini memang sangat indah. Yeay, bukan untuk kamu kali. Usai sudah semua cerita yang telah kita ukir bersama. Kausar main teka-teki peristiwa dalam Al-Quran mau tidak? Ayo, mengenai hal apapun, boleh kok asal menyangkut Al-Quran, biar lebih seru. Oke, bungkus. Kita mulai ya. Hewan apa saja yang ada di Al-Quran? Kausar tahu, ada gajah Quran Surah Al-Fil, sapi betina Quran Surah Al-Baqarah, semut Quran Surah Al-Naml, ada lebah juga Quran Surah An-Nahl. Terus apa lagi ya? Farhan hitung ya. 3, 2, 1. Oke, waktu habis. Nyerah enggak? Is, kamu inilah kebiasaan cepat banget ngitungnya. Iya, Kausar nyerah. Binatang apa lagi ya yang ada di Al-Quran yang belum Kausar sebut? Spider-Man. Hah, laba-laba. Quran Surah Al-Ankabut. Yes, sudah terjawab semua kan? Makasih Tiara. Sama-sama Ibnu Battuta. Oke, Al-Quran ditutup dengan surah apa? Berapa kali nama Nabi Muhammad disebutkan di dalam Al-Quran? Dan Quran surah apa yang paling panjang? Wow. Calm down Aki. Satu-satu lah Aki. Makanya jangan main curang. Jadinya kan dihujani dengan banyak pertanyaan. Oke, siap-siap. Kali ini beneran harus kau saya jawab sendiri. Al-Quran surah apa yang menceritakan tentang besi? Aduh, bantu Kausar lagi dong. Tiara tahu tidak? Sorry aku I don't know. Ayolah Kausar, menyerah saja. Kesempatan kamu meminta bantuan teman sudah kamu gunakan tadi. Hahaha, baiklah, saya menyerah. Jawabannya Quran surah Al-Hadid. Terus ini Farhan bagi bonus ilmu wawasan tentang surah Al-Hadid ya, bahwa ada seorang ilmuwan muslim besar yang dikenal sebagai bapak kimia modern yang telah menemukan prinsip-prinsip besi, dan menariknya sini ternyata beliau adalah penemu atom terutama jauh sebelum John Dalton. Beliau adalah Jabir Ibnu Hayyan. Sudah tahu belum Kausar? Belum Farhan. Wah, menarik ini. Bisakah Farhan menceritakannya lebih lanjut? Tentu sangat boleh dong Kausar. Jabir Ibnu Hayyan pertama kali menemukan besi sampai ke atomnya hingga ke unsur paling rendahnya. Pada saat ia sedang membaca Al-Quran, kala itu ia membaca surah Al-Hadid. Dalam satu ayatnya ada kalimat wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin-nasi wa liya'lamallah may yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz, yang artinya, dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Saat ini disebutkan
keren banget Ibnu Hayyan. Mestilah beliau seorang yang Allah Ta'ala anugerahi kejeniusan yang tinggi. Selain penemuan itu, Bapak kimia modern ini menciptakan dasar ilmu yang mengubah dunia. Ia mengembangkan metode eksperimental dan menulis ratusan buku tentang kimia. Ia menemukan metode destilasi, kristalisasi, dan sublimasi, serta menghasilkan asam kuat seperti asam sulfur dan nitrat yang membuka jalan bagi perkembangan kimia. Jadi Ibnu Hayyan, beliau adalah peneliti yang dengan eksperimen dan inovasinya memulai revolusi dalam dunia kimia. Penemuan Jabir Ibnu Hayyan itu lantas menyebar saat orang Islam dikalahkan di Spanyol, hingga akhirnya manuskrip tersebut dipelajari dan diteliti oleh salah satunya seseorang bernama John Dalton. Wow, keren bro. Tapi maaf, tidak banyak yang Kausar ketahui tentang ilmu kimia. Maklum, Ibnu Battuta, my life, my adventure. You know Ibnu Hayyan so well. Jangan-jangan kamu... Apa-apa, Kausar mau bilang kalau Farhan itu Ibnu Hayyan. Maunya sih begitu, tapi tidak bisa. Ini kita sekarang lagi di dalam bus, jadi Farhan tidak bisa ganti kostum seperti Kausar tadi.
tersebut. Jadi ceritanya suatu Farhan pergi ke UKS, terlihat ada seorang anak yang lututnya berdarah dikerumuni teman-temannya. Karena penasaran, Farhan ingin cari tahu, tapi tidak bisa sebab di UKS ramai sekali. Jadi Farhan bertanya kepada kawan-kawan yang baru keluar dari UKS. Kata mereka, ada murid kelas 3 dan 4 terjatuh sewaktu pelajaran PJOK. Lututnya berdarah. Innalillah, dia kenapa bisa terjatuh, Farhan? Dari yang Farhan dengar, pelajaran PJOK-nya itu tentang lari. Lalu bagaimana dengan kamu, Farhan? Perut kamu sakit kan ya? Apa kamu mendapatkan obat sakit perutnya? Alhamdulillah, ajaibnya sakit perutku seketika hilang ketika menyaksikan kegaduhan di UKS tadi. Ya salam, semoga adik itu lekas sembuh ya. Amin. Kenapa Farhan? Apa yang sedang Farhan pikirkan? Ini Kausar, setelah melihat darah yang keluar dari lutut murid di UKS tadi, Farhan jadi ingin tahu bagaimana darah itu bisa beredar di tubuh manusia. Masya Allah, Farhan, dua jam untuk sifat ingin tahu Farhan itu yang membuat teman-teman yang lain juga mendapat ilmu pengetahuan yang tadinya mereka tidak tahu apa menjadi tahu. Benar Bang Ihsan, dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyuruh manusia meneliti alam semesta ini agar manusia mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya demi kepentingan manusia itu sendiri. Sebab tanpa meneliti dan mengkaji alam, manusia tidak memperoleh kemajuan dalam hidupnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Summa stawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke penciptaan langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Apa kabar Ihsan tahu bagaimana darah mengalir di dalam tubuh kita? Alhamdulillah, Abang sangat suka membaca buku tentang kedokteran, terutama tokoh-tokoh kedokteran Muslim. Jangan bilang Abang Ihsan sekarang akan meminta izin ke toilet untuk berganti kostum seperti kau versi Ibnu Battuta. Tidaklah, cukup Ibnu Battuta saja ganti kostum. Kalau Abang sih dengan versi yang lain, biar penonton tidak bosan. Iya kan penonton? Iya. Jadi Farhan dan adik-adik, tahukah kalian kalau ada banyak ilmuwan penemu hebat Muslim yang sudah berdedikasi pada ilmu pengetahuan dunia yang saat ini bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Kami tahu ada Ibnu Battuta, Ibnu Hafiz, terus Siapa lagi? Kami menyerah saja deh. Biar semua Ihsan kasih tahu. Siapa lagi ilmuwan Muslim hebat yang telah sangat berjasa menemukan berbagai hal yang sangat bermanfaat bagi manusia? memang siapa lagi sih ilmuwan hebat Muslim yang Abang Ihsan ketahui? Oke, dengerin ya. Siapa ahli filsafat? Ibnu Rushd.
bin Abu Al-Hasan Ali bin Abi Hazam Al-Qasi Ad-Dimashqi. Ibnu Nafis adalah seorang penuntut ilmu sejati. Dunia kedokteran modern menyebutnya sebagai ahli fisiologi terhebat. Selain ahli di bidang kedokteran, Ibnu Nafis juga ahli di bidang agama, hukum, filsafat, dan astronomi. Meski telah menjadi kepala dokter, Ibnu Nafis tidak pernah berhenti belajar. Ibnu Nafis terus melakukan berbagai penelitian. Dalam studinya, Ibnu Nafis menggunakan beberapa metode, yaitu pengamatan, survei, dan percobaan. Berkat kerja kerasnya, Ibnu Nafis menjadi dokter pertama yang mampu menggambarkan susunan paru-paru, jaringan pembuluh darah, dan sistem pernapasan. Teori Ibnu Nafis tentang peredaran darah kini dikenal dengan istilah sistem peredaran darah kecil atau pulmonary circulation. Bang Isa, Ibnu Batuta izin ke belakang ya. Oke, kami sudah pada tahu. Kalau kamu mau izin ke belakang untuk apa? Asrima, you know me so well. Oke, kita lanjut ya. Pada usia 29 tahun, Ibnu Nafis menuliskan teorinya dalam sebuah kitab berjudul Syarihut Tashdih Ibnu Sina. Buku tersebut merupakan rangkuman hasil pemikirannya tentang anatomi dan fisiologi. Karya Ibnu Nafis lainnya adalah Asyamil fi Shina'at Tibbiyah. Buku itu merupakan ensiklopedi ilmu kedokteran terbesar ketiga di dunia. Ibnu Nafis juga merupakan orang yang pertama kali menemukan pembuluh darah kapiler. Ada pula karyanya yang berjudul Al-Mujas fi Aqtib. Buku tersebut berisi ringkasan tentang ilmu kedokteran. Karena beberapa penemuan pentingnya di bidang kedokteran, dia pun dijuluki The Second Avicenna. Bang Isan, berganti penemu bagaimana cara darah mengalir di tubuh manusia itu adalah Ibnu Nafis. You get it. Dalam pandangan Ibnu Nafis, peredaran darah manusia dimulai dari bilik kanan melalui arteri pulmonalis, kemudian mengalir ke paru-paru. Hal menarik dari Ibnu Nafis adalah teorinya tentang mekanisme peredaran darah dalam buku Commentary on Anatomy Avicenna Scanner. Kemudian baru diketahui dunia barat sekitar 90 tahun yang lalu. Sedangkan teori peredaran darah Ibnu Nafis telah berusia 300 tahun sejak dibuktikan oleh sejumlah ilmuwan Eropa abad ke-16. Masya Allah, tabarakallah, la ilaha illallah. Bang Ihsan, kira-kira pada zaman Dr. Ibnu Nafis, bagaimana ya cara beliau mengobati orang-orang sakit? Ibnu Nafis lebih menekan pola pengobatan penyakit dengan memperbaiki asupan makanan. Beliau berusaha menghindari obat masuk ke dalam tubuh pasiennya dalam jumlah yang banyak. Dan yang sangat abang kagumi dari dokter hewan ini adalah ketika sakit parah, ia memaksa orang-orang untuk minum air. Agar itu apa, Bang Ihsan? Arak itu minuman keras, Pak. Dikala itu, minuman keras diklaim dapat menyembuhkan penyakit. Ibnu Nafis takut mulutnya bau arak sewaktu menghadap Allah Ta'ala nanti. Ia tidak ingin sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian, bagaimana keadaan dokter Ibnu Nafis setelah sakit parah itu, Bang Ihsan? Karena sakit parahnya itu, Ibnu Nafis pun wafat pada tahun 1288 Masehi di Mesir. Ibnu Nafis wafat dalam keadaan beriman dan bertakwa. Ia senantiasa menghindari diri dari perbuatan, makanan, dan minuman yang haram. Ibnu Nafis meninggalkan banyak harta dan karya dalam bidang kedokteran. Beliau mewakafkan rumah, harta, dan karyanya pada rumah sakit Al-Madinah